Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak dan saudara sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di siang hari ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang kita terima bersama, mengantarkan Bapak dan saudara sekalian bisa hadir di Masjid Al-Kautsar ini. Kita semuanya sadar bahwa perjalanan hidup yang kita lalui akan menempuh suatu titik, yaitu namanya kematian. Atas kesadaran itu, kita mempersiapkan amal soleh sebanyak-banyaknya dan sebagus-bagusnya, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal soleh yang kita persiapkan, yang kita lakukan dalam sepekan ini, termasuk sholat Jumat yang tengah kita lakukan bersama ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selaku hambanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, sebuah kesalahan yang besar, yang kecil, yang kita sengaja ataupun yang di luar kesengajaan, mudah-mudahan diampuni olehnya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, dan kita semuanya selaku pengikutnya, mudah-mudahan secara istiqomah terus menjalankan ibadah ini sampai apa yang dinamakan al-maut menjemput kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat mahmudah yang dimiliki oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat at-tawadhu, rendah hati. Apakah kita semuanya, Bapak dan saudara sekalian, jamaah salat Jumat, mampu meniru, mensuri tauladani sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut? Kadang-kadang kita, Bapak dan saudara sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan sesuatu yang kadang-kadang kita banggakannya, kadang-kadang sifat at-tawadhu itu lepas, hilang dari diri kita masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebuah ilmu, kadang-kadang timbul dalam diri kita bahwa diri kita adalah orang yang pandai. Sehingga muncul sifat kesombongan, menganggap
orang di bawah kita. Karena kita beranggapan sudah kita menempuh pendidikan sekian puluh tahun, baik itu di pondok pesantren ataupun di perguruan tinggi, sehingga sifat itu kadang-kadang muncul dalam diri kita, menganggap orang-orang yang di bawah strata kita dari bidang perjalanan pendidikan, sehingga kita akan meremehkan orang yang kita anggap di bawah kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan harta, kemudian kita anggap, kita punya persepsi bahwa harta itu menjadikan diri kita orang yang sangat mulia di dunia, sehingga kadang-kadang timbul sebuah kesombongan. Dengan harta itu kita menganggap orang-orang yang sara-sara sosialnya rendah, kemudian kita anggap itu orang yang hina. Diri kita adalah orang yang sangat mulia, karena anggapan harta itu bagian sebuah kemuliaan bagi seseorang yang hidup di dunia. Ketika seseorang memiliki jabatan yang tinggi, baik itu di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat, dengan kedudukan itu dia beranggapan bahwa dia akan menjadi orang yang mulia karena sebab kedudukan yang sedang dia miliki, sehingga menganggap orang yang berada di bawahnya dianggap menjadi orang yang rendah. Tapi mari kita kembali bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan. Beliau adalah orang yang sangat hebat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menandinginya. Tetapi sifat tawadhu melekat pada dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya setinggi-tingginya, baik ketika beliau masih hidup sampai beliau sudah meninggal. Kita lihat Bapak dan saudara sekalian, jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika beliau berbelanja di pasar, kemudian sahabat Abu Hurairah juga sama, berbelanja di pasar, kemudian dia merasa, oh, Rasulullah Muhammad SAW sedang berbelanja. Maka dia bergegas mendekati, ingin membawakan barang belanjaannya, karena sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah? Beliau mengatakan, sahibus sayyi ahakku bisayyihi ayyahmila. Orang yang memiliki sesuatu punya hak atau lebih pantas untuk membawanya sendiri ke rumahnya. Padahal niat baik sahabat Abu Hurairah untuk membawakan ke rumahnya sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW. Karenanya Bapak dan saudara sekalian, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma naqasat shadaqatun mimma, tidaklah akan berkurang sebuah harta yang telah disedekahkan, wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan, dan tidaklah seorang hamba yang telah punya sifat baik memaafkan kesalahan orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang tersebut. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang tersebut, baik ketika masih hidup di dunia maupun ketika meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita merenungkan diri kita masing-masing, Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah dalam diri kita masing-masing ketika Allah memberikan barangkali berupa ilmu,
Sudahkah ilmu itu kita gunakan untuk mencerdaskan orang-orang yang ada di sekitarnya? Begitu juga dengan diri kita masing-masing, untuk kita jadikan wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah justru sebaliknya, dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita justru membuat orang yang ada di sekitar kita merasa resah, bukan menjadikan orang yang ada di dalam atau di sekitar lingkungan kita tercerahkan dengan titipan ilmu yang diberikan kepada kita? Sudahkah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kita berupa harta, dengan harta tersebut mampu menjadi orang-orang yang ada di sekitar kita merasa tentram atas keterlibatan kita terhadap orang-orang yang membutuhkan? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sebuah jabatan, apakah jabatan tersebut mampu menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi orang-orang yang sejahtera? Jika itu kita semua lakukan, niscaya kita akan menjadi orang yang mampu mensolehkan dirinya dan mensolehkan orang lain, dan mampu mengantarkan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sa'idun fid dunya, bahagia di dunia, wa sya'idun fil akhirah, dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman kepada kita, kekuatan ketaatan pada kita, sehingga menjadi orang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka maulana sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajati ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wal najata minan nar. Rabbir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat wallahu ya'lamu ma tasna'un.